Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Bahagia bisa ketemu kembali pada ibadah hari Minggu sore ini. Saya percaya semua karena kasih Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Biarlah arah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita yang mengurapi ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berterima kasih untuk semua kasih dan anugerah-Mu, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah sore hari ini Tuhan, pujian, pengagungan kami berikan kepada Engkau, Allah, Raja di atas segala Raja. Karena Engkau layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Biar Engkau yang berhadirat, biar Engkau yang beracara tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati setiap kami umat-Mu yang datang Tuhan. Dan biarlah kami memuji meninggikan nama Tuhan. Keluar dari hati kami yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu. Kami siap memuji, kami siap meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri umat Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan sore hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh
Sebab Engkau hidup Tuhan di dalam kami. Sehingga kasih-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Dan kami bahagia Tuhan Yesus. Kebahagiaan kami yang terbesar karena Engkau hidup dalam kami Tuhan. Karena kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu
Sungguh Tuhan, kami bahagia di dalam hadirat-Mu. Kami memperoleh kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Untuk itu kami mengangkat Tuhan hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari jemaat Tuhan saja katakan, menyembah-Mu. Sekali lagi umat Tuhan katakan, menyembah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memperoleh kebahagiaan yang penuh hanya di dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah kami mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Untuk itu satu-satunya Tuhan, Engkau menjadi pengharapan kami. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, dunia boleh berubah, apapun Tuhan boleh berubah. Tapi satu yang tidak akan pernah berubah, kasih Tuhan. Kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih
Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Jauh melebihi apa yang kita doakan. Tuhan selalu bisa melakukannya. Sebab Dia Tuhan. Dia Allah yang sanggup melakukannya bagi setiap kita. Tetaplah percaya. Tetaplah beriman kepadanya. Tepat dengan waktu Tuhan, Dia akan melakukannya. Bukan waktu kita, tapi waktunya. Haleluya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari sekali lagi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Itu yang terpenting buat kami. Apa artinya kami ada tempat ini tapi kami nggak mengalami Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berdoa Amin. biar waktu-waktu ini
bukan menjadi sebuah pertemuan biasa. Ini juga bukan sekedar ibadah rutinitas agamawi yang kami kerjakan. Tapi biar sore hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami mengalami Tuhan lagi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan nyatakan pribadimu bagi kami semua. Nyatakanlah dirimu bagi kami. Lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan terima. Biar engkau menyatakan dirimu lagi kepada kami. Sebab kami meyakini firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Sebab Alkitab berkata firman Allah itu adalah pribadi Allah. Waktu engkau menyatakan firman-Mu, engkau sedang menyatakan pribadi-Mu kepada kami. Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu kepada kami. Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Itu sebabnya hamba berdoa saat firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu bekerja. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalah, dapat semangat kekuatan baru dari Tuhan. Bahkan yang tertutup jalan, hari ini melihat jalan baru dari Tuhan. Untuk kami bangkit lagi, kami berjalan lagi dengan Tuhan dan raih kemenangan dalam kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, biar sore ini kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Urapi kami Roh Kudus, ambil alih semuanya, bekerjalah di tengah-tengah kami. Berikan roh hikmat, berikan pewahyuan buat kami. Untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Biar semua kami dilawat, hidup kami diterobosi oleh firman Tuhan. Yang hidup dan memerdekakan kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, senang sekali bisa hadir tempat ini lagi dan bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selama saya tidak ke sini, seperti tadi pagi saya katakan mungkin hampir 30 purnama kali saudara. Ya, tapi senang bisa kembali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saudara sukacita sore hari ini? Saudara siap buat firman Tuhan? Nah, saya sore ini ingin membagikan kepada saudara bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, atau siapapun kita datang dari latar belakang seperti apapun kita semua menghadapi persoalan. Tadi saya diajak makan siang, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yovit. Dan saya bilang sama Pak Yovit, ya dalam hidup ini kita selalu punya masalah. Setuju Bapak Ibu? Kita tidak akan pernah luput dari persoalan. Justru kadang-kadang masalah dan persoalan itu menunjukkan bahwa kita masih hidup. Saudara punya masalah? Saudara punya persoalan? Itu tanda saudara masih hidup. Kasih tahu sebenarnya, persoalan tanda kita masih hidup. Ya kan? Kalau saudara udah gak punya masalah, saudara udah gak punya persoalan, jangan-jangan yang ada di hadapan saya ini bukan orang yang hidup. Selama kita hidup, persoalan bisa datang dalam kehidupan, masalah bisa datang dalam kehidupan, apalagi kita sedang berada di penghujung daripada akhir zaman ini. Situasi tidak mudah untuk kita lewati. Jadi persoalan menurut saya adalah sesuatu yang biasa, masalah itu biasa. Katakan samping kanan kiri, masalah itu biasa. Saudara gak punya masalah, saudara punya masalah, hidup ini harus terus jalan. Persoalannya sebenarnya bukan saudara punya masalah atau tidak punya masalah. Persoalannya buat saya adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi persoalan dan masalah kita. Itulah masalah dan persoalan sebenarnya. Jadi persoalan kita itu bukan persoalan sebenarnya. Persoalannya adalah bagaimana sikap kita menghadapi setiap persoalan kita. Itulah persoalannya. Nah ini yang kita mau bahas dalam kesempatan sore hari ini. Bagaimana setiap kita bisa keluar sebagai pemenang menghadapi semua masalah. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu, saya nggak tahu persoalan. Tapi percayalah selama kita hidup, persoalan akan datang, silih berganti bisa datang dalam kehidupan kita. Saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, persoalan pasti datang. Kalau saudara hari ini tidak ada masalah, tidak ada persoalan, itu bukan berarti saudara akan terhindar dari masalah persoalan. Persoalan akan datang, tinggal tunggu jadwalnya, semua punya jadwal. Saudaraku. Ya, masalah rumah tangga kah, persoalan rumah tangga kah, ekonomi kah, pekerjaan kah, bisnis kah, hubungan-hubungan di antara kita kah, pelayanan-pelayanan kita kah, banyak. Dan jangan saudara pikir bahwa cuma saudara yang punya masalah, pendeta juga punya masalah, saudara. Amin. Coba saudara lihat wajah saya, wajah bermasalah kan saudara.
Ada masalah. Tapi kan saya nggak perlu cerita sama saudara kalau saya punya masalah. Kan bahwa semua kita bisa punya masalah. Siapapun saudara, saudara jemaat biasa, saudara pendeta, sakti mandraguna yang diurapi. Semua kita menghadapi masalah. Saudara kaya kah, saudara miskin kah, saudara apa lagi saudara? Saudara tua kah, saudara muda kah, semua kita akan menghadapi masalah. Tapi yang paling penting adalah waktu masalah dan persoalan datang, kita jangan sampai tergilas oleh masalah kita. Kita harus keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Dan percayalah, kita masih punya Tuhan. Amin. Kalau saudara punya Tuhan, saudara punya kekuatan, saudara punya sumber pertolongan, saudara punya sumber pengharapan untuk kita bisa menang menghadapi semua persoalan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya sore ini kita mau belajar tentang prinsip pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, kita punya Tuhan yang saudara bisa andalkan dalam kehidupan. Kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah klasik di Alkitab. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, jadi ada kisah klasik di sana. Kalau saudara lulusan sekolah minggu atau saudara alumni sekolah minggu, tentu saudara tahu kisah ini. Kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal, kisah yang sangat populer di Alkitab. Cerita atau kisah tentang seorang panglima kerajaan Aram yang bernama Naaman. Jadi kalau saudara alumni sekolah minggu pasti saudara tahu. Kalau saudara sudah Kristen lama juga pasti saudara tahu kisah ini. Kecuali saudara baru bertobat tadi malam, memang pasti belum tahu kisah ini saudara ya. Tapi kalau saudara sudah lama jadi Kristen, pasti saudara tahu kisah ini. Yuk kita lihat sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita tidak akan baca seluruh pasal ini, nanti terlalu panjang dan menghabiskan banyak waktu. Saya ingin mengajak kita membacanya, lompat saja. Dari ayat 1 coba kita lihat dulu. Apa informasi dan keterangan yang diberikan oleh Alkitab tentang seorang yang bernama Naaman. 2 Raja-Raja 5, pasal 5 dari 2 Raja-Raja ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Katakan sama-sama, pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman ini adalah seorang yang sangat terpandang. Dia seorang panglima kerajaan Aram dengan catatan prestasi yang sangat luar biasa. Dia menjadi seorang jenderal, menjadi seorang panglima yang sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Dia punya catatan prestasi yang sangat luar biasa sebagai seorang panglima. Itu sebabnya dia sangat diandalkan oleh kerajaannya. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang sangat luar biasa menurut ukuran dunia, menurut kacamata dunia. Dia orang yang hebat. Tetapi sayang sekali, di balik jubah kebesarannya, jubah panglimanya yang hebat, di balik semua catatan-catatan dan pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa spektakuler, Naaman memiliki sebuah persoalan dalam dirinya. Dia punya sakit yang sangat mengerikan. Dia punya sakit yang sangat menjijikan. Penyakit itu namanya penyakit kusta. Jangan saudara pikir ini gampang, Pak. Untung saja Naaman ini hidup sebagai orang Aram. Kalau dia hidup sebagai orang Israel pada saat itu, dia nggak mungkin jadi panglima. Nggak mungkin. Jadi itu yang saya bilang, untung dia orang Aram. Kalau dia orang Israel, dia pasti akan dikucilkan. Dia akan diisolir. Dia akan tidak boleh bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Kenapa? Karena penyakit kusta buat orang Israel itu adalah penyakit kutukan. Penyakit yang menjijikan dan mengerikan. Itu penyakit yang dianggap najis. Kalau saudara berdekatan atau saudara bersentuhan dengan orang yang punya sakit kusta, saudara akan dianggap najis juga. Itu ada tata cara untuk penyuciannya. Jadi kalau orang kusta ini duduk di sebuah bangku, lalu kemudian bangku yang bekas dia duduki itu saudara duduki, ya saudara juga ikut najis. Kursi itu jadi najis, nah ketika saudara duduk di situ, saudara ikut najis. Jadi saudara bisa bayangkan, ini penyakit bukan penyakit main-main, Pak. Bukan hanya secara apa ya, kasat mata penyakit ini menjijikan.
Karena sakit kusta itu bentuknya seperti apa ya, putih-putih, tubuh kita ini bagian ada borok-borok putih seperti salju. Dan tiba-tiba dia bisa membuat bagian-bagian tubuh kita ini bisa merotol. Do you know merotol? Apa ya bahasa merotol? Kita di Jakarta bilangnya merotol ya, copot gitu kan. Ya kurang lebih begitulah. Jadi sudah bisa bayangkan ini penyakit mengerikan banget. Saja secara sosial juga kalau dia hidup sebagai orang Israel, dia akan dikucilkan. Makanya kalau saudara baca Alkitab, orang kusta itu biasanya ditempatkan di luar kota. Pak. Dia nggak boleh ada dalam kota. Karena penyakit ini dianggap najis, dianggap sebagai penyakit kutukan. Nah, saudara bisa bayangkan, Naaman yang punya prestasi hebat, Naaman yang disegani, saudaraku. Dia seorang panglima yang diandalkan, dia punya jabatan yang posisi yang sangat bergengsi di kerajaan Aram. Tapi setiap kali dia pulang, dia harus melepas jubah panglimanya. Dia menemukan dirinya punya masalah, persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Saya percaya Naaman sebagai panglima kerajaan Aram tentu sudah berusaha mengobati penyakitnya, tapi nihil, tidak ada hasil. Sampai satu hari kita sama-sama tahu ceritanya kan. Lalu kemudian dia punya seorang pembantu rumah tangga. Seorang gadis kecil yang jadi budak yang dipekerjakan di rumah keluarganya Naaman ini. Ini gadis dari Israel sebenarnya. Mereka pergi berperang, kerajaan Aram pergi berperang. Lalu mengalahkan kerajaan Israel dan banyak orang yang ditawan dari kerajaan Israel. Dan salah satunya adalah gadis ini. Gadis ini dipekerjakan di rumah Naaman. Tapi ini yang saya bilang, gadis kecil ini kemudian memberi sebuah informasi penting kepada Naaman. Bahwa Naaman bisa disembuhkan. Penyakit yang mengerikan dan menjijikan itu, yang diderita oleh Naaman bertahun-tahun, itu bisa disembuhkan. Kalau Naaman pergi ke Israel, di Israel ada seorang nabi yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, namanya Nabi Elisa. Pasti baginda Naaman atau tuan Naaman ini pasti bisa disembuhkan, ini kata pembantunya. Lalu kemudian Naaman percaya kepada informasi ini dan lalu kemudian dia menyiapkan diri untuk pergi. Saudara bisa bayangkan, nanti saudara baca kisah ini selanjutnya. Waktu Naaman kasih tahu Raja Aram bahwa dia akan pergi ke Israel menemui seorang nabi untuk menyembuhkan dirinya. Raja Aram memberi surat kepada Raja Israel. Jadi dia membawa rekomendasi surat dari Raja Aram, saudaraku. Waktu dia sampai ke Israel, Raja Israel terima surat dari Raja Aram. Raja Israel ketakutan, dia mengoyakkan bajunya. Saudara bisa bayangkan betapa diseganinya Naaman. Raja Israel itu takut waktu Naaman datang. Karena dia pikir, ini Panglima Naaman akan menghabiskan kita lagi. Padahal dia datang bukan untuk itu. Dia datang bukan untuk berperang, dia datang untuk mengobati sakitnya. Singkat cerita, waktu Raja Israel ketakutan ini, disampaikanlah kabar itu kepada Elisa. Dan Elisa tahu, makanya Elisa bilang sama Raja Israel, ngapain kamu takut? Dia datang bukan cari kamu kok, dia datang cari saya gitu. Ayat 9, coba kita lihat ya. Kita lompat saja ke ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Katakan sama-sama, mandi 7 kali. Jadi berapa kali Naaman disuruh mandi? 7 kali. Coba tolong ingat itu. Mandi 7 kali di mana? Di sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir, menjadi sembuh maksudnya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Marah Pak Naaman. Tersinggung, marah dia. Apa enggak ada sungai yang lebih bagus
Di Damsyik katanya banyak sungai-sungai yang lebih bagus. Abana, Parpar, lebih bagus. Kenapa saya nggak disuruh mandi di sana? Jadi marah nih Panglima Naaman. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Haleluya. Naaman mengawali kisahnya dengan kisah ini diawali dengan Naaman seorang panglima, seorang yang keren secara penampilan hebat, tapi menyimpan persoalan. Itu yang saya bilang, siapapun kita akan punya persoalan. Tapi waktu Naaman mengawali kisah ini dengan sebuah persoalan yang dia tidak kunjung atasi. Jabatannya, kuasanya, prestasinya tidak mampu mengatasi persoalannya. Tapi kita lihat di akhir daripada kisah ini, Naaman mengalami pertolongan Tuhan. Naaman mengalami kesembuhan dari persoalannya, dari sakit penyakitnya yang menjijikan itu. Kita bisa belajar apa sih dari kisah Naaman ini? Secara cepat saya mau bagikan kepada saudara. Ada 2 prinsip yang saya mau bagikan kepada saudara. Saya pikir 2 cukup aja. Tadinya saya pikir ada 27 yang saya mau bagikan. Cuma waktu sangat terbatas tentunya ya kan. Persoalan kedua adalah begitu sampai prinsip yang ke-26. Saya ragu. Pasti prinsip pertama saudara lupa. Karena terlalu banyak. Jadi 2 prinsip ini saya mau bagikan kepada saudara dari kisah Naaman. Kita bisa belajar apa dari kisah Naaman? Bagaimana Naaman bisa mengalami pertolongan Tuhan. Dan doa saya buat saudara, saudara juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Apapun masalah saudara hari ini. Prinsip yang pertama yang kita bisa belajar dari kisah Naaman ini adalah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama saudara serius. Saudara butuh pertolongan Tuhan? Enggak, kalau saudara nggak butuh pertolongan Tuhan, ngapain saya kasih tahu prinsipnya kan? Oh, saudara nggak butuh kok. Saudara butuh pertolongan Tuhan? Coba lihat wajah sebelah. Wajah butuh pertolongan? Oke. Kalau saudara butuh pertolongan, saya mau sampaikan ini kepada saudara. Prinsip yang pertama adalah pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang tak terduga dan kreatif. Saya ulang sekali lagi. Apa prinsip yang kita bisa pelajari daripada kisah Naaman ini? Kisah Naaman ini mau memberi pembelajaran buat kita bahwa gini. Tuhan kalau menolong kita, pertolongan Tuhan itu datang dengan cara yang kita nggak duga seringkali. Dengan cara yang kreatif. Bukan cara kita, bukan mau kita, bukan selera kita, bukan sesuai dengan cara berpikir kita, enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang setuju katakan amin. Tapi masalah terbanyak adalah seringkali kita membatasi Tuhan. Jadi kita mau ditolong Tuhan, kita mau lihat pertolongan Tuhan, tapi kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita membatasi Tuhan, kita memframing kuasa Tuhan dan pertolongannya dengan kemauan dan kehendak kita. Itu masalah kita terbanyak. Dan seringkali akhirnya gini, kita gagal melihat pertolongan Tuhan. Kita nggak melihat pertolongan Tuhan dan kita salahkan Tuhan. Kita tuduh Tuhan tidak menolong kita. Kita mulai salah sangka sama Tuhan. Kita pikir bahwa Tuhan gak tolong saya. Tuhan gak genapi janjinya buat saya. Hanya karena kita seringkali membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Nah, yang saya mau beritahu sama saudara, saya pelajari dari kisah Naaman ini bahwa Tuhan kalau menolong kita, Dia menolong kita dengan caranya. Dengan kehendaknya, bukan cara kita. Setuju Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Tuhan yang punya 1001 cara untuk menolong kita. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Jangan batasi kuasa dan pertolongan Tuhan dengan selera kita, dengan kemauan kita. Kita seringkali punya masalah di sini. Kita tuntut Tuhan, kita paksa Tuhan, kita mau Tuhan melakukan dan menolong kita dengan cara kita. Saya temukan dari kisah ini bahwa gini,
Tuhan kalau mau menolong kita, itu dia lakukan dengan caranya. Karena dia punya cara yang tak terduga. Dia punya cara yang sangat kreatif. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Sebab itu jangan batasi Tuhan. Naaman waktu dia mau mengalami kuasa Tuhan, dia mau ditolong Tuhan, dia mau disembuhkan. Tapi Naaman waktu menemui kenyataan bahwa gini, waktu dia sampai ke rumah Elisa, kok Elisa nggak keluar? Ini nabi kok kayaknya nggak gimana ya, nggak menghormati. Saya ini panglima loh. Lalu kemudian waktu Elisa tidak keluar, dia cuma suruh pembantunya, dia suruh asistennya aja keluar, kasih tahu kepada Naaman bahwa Naaman suruh mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Alkitab bilang Naaman marah, Pak. Naaman gelisah. Naaman bilang gini, loh harusnya dia keluar kan. Harusnya dia keluar. Dia keluar lalu dia angkat tangan. Dia berseru kepada Allahnya. Terus sambil tangan digetar-getarkan sedikit gitu kan. Terus ya komat kamit dikit kek. Ngomong kek 1-2 mantra gitu biar kita kelihatan yakin gitu kan. Terus lalu tangan yang getar-getar itu tadi, tumpang tangan di bagian yang sakit. Terus saya sembuh. Lihat ya, Naaman datang dengan framing. Naaman datang dengan kerangka berpikir dalam pikirannya, dalam kepalanya begini, kalau Tuhan menolong saya harus begini dong. Enggak, Tuhan punya cara yang tak terduga. Dia sanggup tolong saudara. Dia pribadi yang saudara bisa andalkan. Dia Tuhan yang mau tolong saudara dan saya. Tapi ingat, dia tolong saudara dan saya dengan caranya dan di dalam waktunya. Bukan cara kita. Jangan paksa Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Jangan tuntut Tuhan untuk menolong kita dengan cara, dengan kemauan kita, dengan selera kita. Enggak bisa. Yang Tuhan itu dia, bukan saudara. Kasih tahu sebelahnya, yang Tuhan dia bukan lu. Kita kadang-kadang paksa Tuhan. Kita mau memetodekan Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya mesti gini dong. Oh oke, 10 tahun lalu mungkin saudara pernah punya masalah. Dan Tuhan tolong saudara dengan cara seperti itu. Tapi mungkin hari ini ketika saudara menghadapi persoalan saudara hari ini. Dia tidak bekerja dengan cara yang sama 10 tahun lalu Pak. Bisa diterima ini? Kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, sekali lagi jangan pernah batasi Tuhan dengan pengalaman saudara, dengan cara berpikir saudara, dengan selera saudara. Dia punya cara tersendiri untuk tolong kita. Dia selalu punya cara dan dia tidak pernah kehabisan cara untuk tolong kita. Yang setuju katakan amin. Jangan tuntut Tuhan menolong saudara dengan cara berpikir saudara. Jangan suka memformulakan Tuhan. Jangan suka memetodekan Tuhan. Ini yang saya pikir kita perlu belajar banyak. Gereja masa kini suka metode. Gereja masa kini suka cara. Sementara Tuhan datang dengan 1001 cara. Nah itu dia persoalannya. Sehingga seringkali kita gagal melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan hanya karena gini. Kita coba membatasi Tuhan dengan selera dan keinginan kita. Saya hamba Tuhan yang percaya. Tuhan bisa sembuhkan orang dengan minyak urapan. Saya percaya Pak. Hamba Tuhan tumpang tangan pakai minyak, saya percaya. Tapi saya hamba Tuhan yang juga percaya bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan orang tanpa minyak. Kenapa harus pakai minyak? Saya tidak anti dengan minyak urapan. Tapi rasa-rasanya orang Kristen zaman sekarang kalau nggak pakai minyak urapan Tuhan nggak bisa kerja. Siapa bilang? Baca Alkitab saudara baik-baik. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan berbagai macam cara Pak. Mau-maunya dia sembuhkan. Ada saatnya dia cuma perintahkan kepada orang itu. Hei orang sakit sembuh, sembuh. Ada saatnya dia tumpang tangan ke atas orang itu. Orang sakit itu sembuh. Ada saatnya dia tidak perlu tumpang tangan. Dia cuma berkata aja, hamba di rumahmu yang sedang sakit itu pasti sembuh. Sembuh dia. Ada saatnya juga saya baca di Alkitab. Tuhan menyembuhkan orang buta di Betsaida dengan cara apa? Dia meludahi mata orang itu. Ada yang mau sembuh di sini? Saya dari tadi pagi belum meludah nih. Ya kita kadang-kadang begitu kan.
Kita mau ditolong Tuhan dengan cara berpikir kita. Tuhan harus tolong kita dengan begini Pak. Oh nggak bisa. Naaman sempat berpikir begitu. Enggak lah. Yang Tuhan itu dia, bukan kita. Amin. Andalkan Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Saudara baca Alkitab saudara. Waktu Tuhan menolong bangsa Israel. Bangsa Israel berhadapan dengan Laut Merah, Laut Tebrau, Laut Kolsum. Itu banyak sekali istilahnya itu di Alkitab. Alkitab terjemahan lama bilang Laut Kolsum, Alkitab terjemahan baru bilang Laut Tebrau. Kalau saudara ke Israel, mereka kenalnya Laut Merah. Nggak apa-apa lah, sama aja itu. Seperti Danau Galilea kan. Ada Danau Tiberias, ada Danau Galilea namanya, ada Danau Genesaret. Itu semua sama aja, satu tempat itu. Cuma beda istilah aja. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Merah, Laut Tebrau, Laut Kolsum. Mereka panik. Musa sebagai pemimpin juga takut Pak. Tentara Mesir dari belakang kejar mereka Pak. Mereka terdesak, mereka sudah terjepit Pak. Di saat yang paling kritis itu, Tuhan datang tolong bangsa Israel. Gimana cara Tuhan tolong bangsa Israel? Dia belah Laut Merah itu Pak. Bagaimana caranya? Tuhan bilang sama Musa, Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat, angkat tangan dan tongkatmu Musa. Waktu Musa angkat tangan dan tongkatnya ke arah Laut Merah. Laut Merah terbelah Pak. Terbelah. Terus bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering. Bangsa Mesir yang menyusul mereka tertutup di laut. Tapi saya baca di Alkitab yang sama. Waktu zaman Yosua, ketika pemimpinnya berganti, Musa mati diganti oleh Yosua pemimpin baru. Bangsa Israel harus berhadapan dengan sungai Yordan yang waktu itu masih lebar, arusnya sangat deras dan airnya sedang meluap waktu itu. Saudara. Apa yang terjadi? Saudara? Waktu bangsa Israel di zaman Yosua berhadapan dengan sungai Yordan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tuhan menolong mereka enggak? Tuhan tolong mereka dengan cara apa Tuhan tolong? Yosua enggak punya tongkat, Musa punya tongkat, Yosua enggak punya tongkat, Yosua punya pedang Pak. Apakah Tuhan tolong bangsa Israel belah sungai Yordan dengan cara seperti cara Musa? Enggak. Tuhan bilang gini sama Yosua, Yosua, besok kamu akan lihat, bangsa Israel akan lihat, aku akan melakukan perbuatan yang besar di hadapan kamu. Terus Yosua bilang, gimana caranya Tuhan? Suruh para imam pengusung tabut perjanjian itu jalan paling depan. Dan ketika kaki para imam itu, imam yang mengusung tabut perjanjian itu melangkahkan kaki dan menyentuh sungai Yordan terbelah Pak. Keren Tuhan. Musa punya tongkat, Yosua nggak punya tongkat. Ada apa? Ada tabut perjanjian Allah. Imam-imam pengusung jalan paling depan. Dan ketika imam-imam itu melangkahkan kaki di sungai Yordan terbelah. Bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering Pak. Terus sudah baca Alkitab gak? Waktu zaman Nabi Elia dan Elisa, mereka jalan dari satu tempat. Sebelum Tuhan akhirnya membawa Nabi Elia naik ke sorga dengan kereta kuda berapi. Alkitab bilang mereka ketemu sungai Yordan. Sama kan sungai Yordannya. Tuhan tolong, gimana cara mereka menyeberanginya? Nabi Elia gak punya tongkat seperti Musa. Nabi Elia nggak punya tabut perjanjian Allah seperti Yosua. Nabi Elia punya jubah. Alkitab bilang, Elia cuma kebaskan sungai Yordan dengan jubahnya. Sungai Yordan terbelah. Oh, Tuhan kita punya cara kreatif untuk tolong kita. Amin. Itu sebabnya gini, jangan batasi Tuhan dengan pengalaman saudara, dengan pikiran saudara yang terbatas. Jangan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya untuk menolong saudara. Karena dia bekerja dengan cara yang kita seringkali tidak duga. Dan dia bekerja dengan cara yang sangat kreatif. Yang pasti gini, Tuhan mau menolong saudara. Dan Tuhan mampu tolong saudara. Amin. Iya, jangan batasi Tuhan. Jangan. Makanya saran saya buat saudara, kalau dengar kesaksian, juga hati-hati. Seringkali kita dengar kesaksian terlalu semangat, seringkali nalar kita nggak kita pakai. Kita bodoh dalam mendengar kesaksian. Kita seringkali mendengarkan banyak kesaksian pengalaman hidup orang, ditolong Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Ya, itu bagus-bagus saya nggak menentang, saya nggak anti dengan semua itu. Tapi yang saya mau beri yang hati-hati waktu dengar kesaksian.
Kadang-kadang tuh kita kan suka dengar pendeta khotbah sambil bersaksi atau ada kesaksian orang lah. Saya waktu istri lagi di rumah sakit, waduh saya udah pusing, saya panik. Saya bingung nggak tahu mau bikin apa lagi karena biaya rumah sakit itu banyak sekali, mungkin 200 jutaan lah atau 300 juta lah. Saya nggak punya uang, saya lihat tabungan saya nilainya 0 rupiah. Tapi saya bingung waktu itu, saya berdoa, saya datang ke sudut pojok ruangan rumah sakit, saya nangis di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nggak tahu mau bikin apa, saatnya istri saya harus keluar, harus membayar semua tagihan rumah sakit. Saya bingung, tapi saya berdoa sama Tuhan, saya panggil namanya 3 kali, Yesus, 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 haleluya saudara. Saya melangkah dengan iman, saya menuju ke ATM, padahal saya tahu tabungan saya 0. Tapi begitu saya masukkan kartu ATM saya, haleluya saudara. Saya tidak tahu uang dari mana. Di tabungan saya ada 400 juta. Siapa yang kirim saya tidak tahu. Saya bisa melunasi tagihan rumah sakit istri saya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Oh, di mata tepuk tangan. Karena kemuliaan Tuhan seringkali kan ditandai dengan tepuk tangan. Saya baru pulang dari Malaysia, dari Sabah. Saya kaget saudaraku. Jadi kalau di Indonesia ini kan gemuruh itu badai, topan bergemuruh kan saudaraku. Kalau di sana beri tepuk tangan yang bergemuruh. Saya kaget, beri tepuk tangan yang gemuruh. Dahsyat. Tapi rupanya kebiasaan gereja di Indonesia sudah sampai di Malaysia. Malaysia juga gitu, suka beri tepuk tangan yang gemuruh, cuma mereka gemuruh. Saya pikir ini badai apa nih gemuruh nih. Bahasanya agak aneh-aneh di sana saudara. Saya masuk, saya diantar, salah jalan ternyata. Dia bilang gini yang antar saya, Pak, mohon maaf Pak, sabar ya. Kita pusing-pusing dulu Pak. Loh pusing-pusing. Saya nggak pusing saya bilang. Saya biasa aja. Oh maksudnya dia muter saudaraku. Udah salah jalan kita mesti muter. Muter itu pusing buat mereka. Kalau kita kan pusing kan ya minum bintang 7 atau Panadol gitu para mereka tuh muter balik itu pusing katanya. Aduh, bahasa agak kacau. Tapi inti yang saya mau beritahu begini. Kita kalau dengar kesaksian itu saudaraku, hati-hati. Kita mungkin bisa dengar kesaksian seperti tadi yang saya ceritakan, itu banyak sekali kan. Lalu kemudian karena kita mendengar kesaksian itu, hamba Tuhan itu ditolong Tuhan dengan cara kayak begitu. Kebetulan beberapa waktu kemudian saudara ngalami juga. Anak atau istri masuk rumah sakit. Saudara ingat kesaksian hamba Tuhan yang itu kan. Doa sambil nangis di pojok ruang rumah sakit. Sebut nama Yesus 3 kali. Ya saudara ngikutin. Tuhan, tolong Tuhan saya bingung Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Karena kita pikirkan kesaksian hamba Tuhan itu sebut nama Yesus 3 kali. Sama kita juga sebut nama Yesus 3 kali. Langsung kita melangkah ke ATM juga. Kita masukin kartu ATM kita. Masuk pas lihat tetap 0. Masuk tetap 0. Saudara, wah ini mungkin pakai nama Yesus gebrak sedikit ya. Yesus, Yesus digebrak mesin ATM saudara. Dengan nama Yesus 3 kali. ATM-nya malah ketelan saudara. Jadi marah urusan. Itu persoalan kita, seringkali kita memframing Tuhan, menolong kita dengan cara kita. Enggak, Tuhan punya cara yang tidak tergugah untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, jangan framing Tuhan, jangan batasi Tuhan. Jadi bangsa Israel juga pernah punya masalah di situ. Dan saya berdoa supaya jemaat ini tidak terjebak dalam sindrom yang sama. Karena saya telah melihat ada banyak gereja hari ini, orang Kristen yang terjebak dalam sindrom ini, hati-hati. Kemudian kita mulai membuat berhala-berhala baru dalam gereja masa kini. Ada banyak berhala baru yang kita buat dan ciptakan sendiri. Bangsa Israel itu pernah ditolong Tuhan di padang gurun.
Satu kali karena mereka suka berontak, mereka bersungut-sungut sama Tuhan, terus Tuhan marah sama mereka. Tiba-tiba Tuhan izinkan ada ular-ular tedung di padang gurun itu cukup memagut mereka. Jadi banyak orang Israel yang mati, Pak. Ribuan orang Israel mati dipagut ular. Jadi racun ular itu mematikan mereka. Sementara ribuan orang Israel yang lain itu dipagut ular, mereka belum mati. Tapi lemas saja Pak, racun bisa ular itu telah menjalar di tubuh mereka, membuat mereka tidak berdaya. Musa waktu lihat situasi itu, dia nangis sama Tuhan, dia datang, Tuhan tolong umatmu Tuhan. Masa kayak begini sih Tuhan, udah banyak yang mati nih kan saudaraku. Sementara ribuan yang lain sedang sekarat Pak. Musa nangis datang sama Tuhan, Tuhan tolong umatmu, kasihani umatmu. Apa kata bangsa-bangsa di sekitar ini yang tidak mengenal engkau? Oh Allahnya orang Israel bawa mereka ke padang gurun untuk dibunuh massal di padang gurun. Musa doa sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan datang menolong mereka. Tuhan bilang begini sama Musa, Musa bikin patung dari tembaga. Jadi bikin patung ular dari tembaga, jadi bikin tiang. Buat patung ular yang melingkar-lingkar di atas tiang itu. Dari tembaga. Sudah pernah ke apotik? Lihat logo apotik. Logonya apa? Ada ular melingkar-lingkar di atas tiang itu kan. Nah kayak gitu saudaraku. Tuhan bilang bikin patung ular tembaga itu Musa. Angkat tinggi-tinggi kalau sudah. Siapapun orang Israel yang sedang sekarat. Racun ular itu sedang membuat mereka lemah tak berdaya. Melihat patung ular tembaga itu sembuh mereka. Jadi dari jarak berapapun kalau bangsa Israel itu sedang sekarat, dia bisa lihat patung ular tembaga itu sembuh Pak. Nggak usah datang, nggak usah pegang. Lihat aja bisa sembuh. Dan betul saudaraku, mereka yang sedang sekarat dipagut ular itu sembuh Pak seketika. Mujizat Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan datang buat mereka. Tapi tahu nggak saudara? Setelah peristiwa itu, mereka jadikan ular tembaga itu sebagai berhala. Mereka buat itu sebagai barang keramat akhirnya Pak. Bahkan yang lebih sadis, lebih menyedihkan. Mereka sembah ular tembaga itu Pak. Sampai kapan Pak? Sampai zaman Raja Hizkia. Mereka tetap menyembah patung ular tembaga itu. Kalau multimedia lagi baik sama kita, dia tampilkan ayatnya. Kalau lagi kurang baik ya kita baca aja Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Saya kaget waktu baca ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala. Siapa dialah di situ? Raja Hizkia itu maksudnya. Karena 2 Raja-Raja 18 ini sedang mengisahkan tentang sepak terjang Raja Yehuda yang bernama Hizkia. Jadi dialah katanya yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Bayangin saudaraku. Sampai zaman Hizkia orang Israel masih simpan itu ular tembaga. Mereka keramatin itu. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu. Yang namanya disebut Nehustan. Bahkan mereka kasih nama itu saudaraku. Mereka kasih nama, mereka sembah. Loh pertanyaannya adalah yang menyembuhkan dan menolong mereka siapa? Tuhan, bukan ular tembaga itu. Ular tembaga itu cuma media, cuma alat. Tapi orang Israel menjadikan media dan alat itu sebagai Tuhan baru. Mereka pikir kuasa dan pertolongan itu datang dari ular tembaga ini, yang enggak lah. Maka itu yang saya bilang, saya bukan anti minyak. Saya bukan anti hosti perjamuan, cawan anggur perjamuan. Saya enggak anti. Saya percaya waktu kita perjamuan kudus, mujizat Tuhan bisa terjadi. Saya percaya. Tapi tolong dong, jangan jadikan itu berhala baru di gereja. Kita jadikan berhala baru, kita ciptakan berhala-berhala baru. Rasanya Tuhan gak bisa bekerja dengan cara yang lain. Enggak, kita punya Tuhan yang hebat. Dia punya 1001 cara untuk tolong saudara. Dia tidak terbatas, amin. Termasuk sama pendeta. Jangan berhalakan pendeta. Seolah-olah kalau Pak Lauli yang doakan kurang sakti, kalau Pak Eli yang doakan sakti mana kurang, enggak lah. Jangan berhalakan pendeta, jangan satu pun jadikan berhala di gereja.
kita cuma sembah Yesus. Karena pertolongan kita cuma datang dari Dia. Amin. Makanya fanatik sama pendeta itu berat. Saya telah ketemu hari ini gereja telah menjadikan banyak pendeta dan hamba Tuhan menjadi berhala baru di gereja. Rasanya kalau bukan dia yang doakan saudara, gak bisa sembuh. Enggak lah. Amin. Siapapun, bahkan saudara pun bisa dipakai Tuhan. Amin. Iya dong. Kita mesti punya sebuah pendekatan yang benar ini kepada Tuhan. Tuhan marah banget. Karena bangsa Israel telah menjadikan ular tembaga itu sebagai berhala baru di Israel. Hati-hati, jangan terjebak dalam sindrom ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jangan formulasikan Dia. Jangan memetodekan Tuhan dengan cara berpikir kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengalaman-pengalaman saudara. Dengan kesaksian-kesaksian orang. Jangan. Kita punya Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Iya. Dia bisa menolong saudara dengan cara yang tidak terduga dan cara kreatif. Amin, saudaraku. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Tapi biarkan Dia bekerja dengan caranya dan di dalam waktunya. Prinsip yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara dari kisah Naaman ini. Bagaimana Naaman bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saya belajar bahwa begini, saudaraku. Pertolongan Tuhan itu datang di dalam tuntunannya. Saya ulang sekali lagi. Pertolongan Tuhan itu datang lewat tuntunan Tuhan. Jadi Tuhan menolong Naaman itu tidak instan, Pak. Tuhan menolong Naaman itu lewat tuntunannya. Waktu Naaman mau hidup dengan tuntunan itu. Waktu Naaman mau belajar taat pada tuntunan Tuhan melalui Nabi Elisa. Naaman sembuh. Masalah akan muncul. Naaman bilang begini, ini gak ada sungai yang lebih bagus. Kalau saudara ke Israel, saudara akan mengerti kenapa Naaman berkata seperti itu. Kapan-kapan nanti saudara ke Israel, saudara yang ke Israel saudara pasti tahu lah. Sungai Yordan itu bukan sungai yang bagus, Pak. Airnya itu butek, Pak. Kotor airnya, keruh. Itu banyak ikan lele, Pak. Di sungai Yordan itu banyak ikan lele. Do you know ikan lele? Ikan lele. Di Makassar banyak gak pecel lele? Kalau di Jawa tuh banyak, di Jakarta banyak sekali tenda-tenda pecel lele itu. Saya gak tahu kalau Makassar mungkin ikannya ikan-ikan laut ya. Kalau sudah ke Sungai Yordan hari ini, itu Sungai Yordan tuh airnya keruh. Banyak ikan lelenya besar-besar Pak, segini-segini Pak. Tuh saya bayangin waktu saya ke sana, wah ini kalau ada di Indonesia nih, di sepanjang pinggir Sungai Yordan ini pasti berdiri tenda-tenda pecel lele semua. Dan saudara tahu kan lele itu ikan yang senang dengan yang kotor gitu loh. Dia makannya bukan makan yang bersih, dia ikan yang makan yang kotor tuh. Itu lele. Jadi memang sungai Yordan itu sungai yang keruh Pak, kotor. Makanya betul Naaman bilang, apa nggak ada sungai yang lebih bagus? Di Damsyik banyak sungai bagus, saya panglima nih. Saudara lihat, kenapa Tuhan suruh Naaman mandi di sungai Yordan? 7 kali lagi Pak, nggak gampang tuh. Suruh mandinya 7 kali. Mungkin Naaman dalam hati, kenapa 7 kali ke sungai Yordan 7 kali lagi? Kenapa enggak sekali aja? Enggak, ini yang saya mau beritahu sama saudara. Pelajari ini baik-baik. Tuhan kalau tolong kita, Dia bukan sekedar nolong kita. Dia Tuhan yang mau tuntun kita. Kenapa Dia mau tuntun kita? Bukan sekedar menolong kita. Karena Tuhan mau kita belajar mempercayai Dia dalam kehidupan. Tuhan mau kita belajar untuk taat sama kehendaknya. Itu gak gampang. Untuk tolong saudara itu gampang. Berapa lama sih persoalan saudara kecil buat Tuhan. Bikin mujizat, tolong saudara gampang. Tapi yang paling sulit adalah Tuhan bukan sekedar tolong saudara, Dia mau tuntun saudara dan saya. Karena Dia mau kita bertumbuh dalam apa? Dalam mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Makanya Dia tidak tolong saudara dan saya terbanyak dengan cara instan. Bisa nggak Tuhan menolong kita dengan instan? Bisa jawabannya. Tapi seringkali Tuhan nggak pakai cara itu. Kenapa? Karena Dia mau menumbuhkan hidup saudara. Bukan sekedar mau tolong saudara. Persoalannya adalah kita cuma sekedar jadi anak Tuhan yang kepengen ditolong. Kita cuma suka ditolong Tuhan. Tapi kita gak suka dituntun oleh Tuhan. Karena dituntun itu kan gak gampang. Ditolong gampang. Dituntun gak gampang kan. Butuh ketaatan Pak.
butuh mempercayai dia. Gak gampang. Makanya Naaman bilang gini, apa nggak ada sungai yang lebih bagus? Kenapa mesti sungai Yordan sih? Kenapa nggak sungai Abana, sungai Parpar yang lebih bagus? Kenapa mesti sungai Yordan? Oh enggak, Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan suruh dia mandi di sungai Yordan, itu Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Supaya Naaman jangan sombong. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kamu boleh jadi panglima dengan prestasi yang mengagumkan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan kamu gak ada apa-apanya. Kamu mesti tunduk sama Tuhan. Kesombongan dan keangkuhan Naaman mesti patah. Kalau dia mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Amin. Seringkali Tuhan menuntun kita. Karena Tuhan mau kita belajar Pak untuk mempercayakan kepada Tuhan hidup kita sepenuhnya. Itu kan gak gampang. Kalau cuma ditolong kan gak gampang. Kita suka ditolong. Tapi untuk kita belajar mempercayai Tuhan itu gak gampang. Untuk kita belajar bertumbuh dalam ketaatan kita kepada tuntunan Tuhan itu kan gak gampang Pak. Tapi itu yang Tuhan mau cari dalam kehidupan kita. Amin. Dia bukan sekedar mau tolong saudara. Percayalah, terlalu kecil untuk menolong hidup saudara. Terlalu mudah untuk menolong saudara dan saya. Persoalan saudara tidak ada yang terlalu berat buat Tuhan. Tapi seringkali yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita adalah Dia mau membuat kita belajar mempercayai Dia. Waktu situasi saudara semakin hari semakin sulit. Persoalan saudara malah semakin sukar. Kan gak mudah untuk tetap mempercayai Tuhan Mbak. Saya mulai bayangkan gini. Waktu Tuhan tolong Naaman. Naaman mulai pergi ke sungai Yordan. Untungnya Naaman itu punya ajudan-ajudan. Punya pegawai-pegawai, punya orang-orang yang di dekatnya itu bukan tipikal penjilat. Nih bayangin ya kalau tipikal penjilat semua yang ada di sekitar Naaman berat. Pasti dia malah jadi kompor dan provokator tuh. Iya Baginda. Dia gak tahu siapa Tuhan. Masa dia gak tahu Tuhan panglima nih. Kelewatan tuh Nabi. Udah balik aja. Itu pasti gak ngalami mujizat Naaman. Untung Naaman punya ajudan keren. Nah kalau di sekitar kita penjilat susah juga kadang-kadang. Untung Naaman punya pegawai-pegawai yang hebat. Saya harus memberikan kredit point buat ajudan-ajudannya Naaman. Mereka bilang gini. Tuhan kan mau sembuh kan. Berapa lama, berapa susah sih. Apa susahnya cuma disuruh mandi. Nggak disuruh yang berat kok. Lakukan aja udah. Tapi itu sungai kotor kata Naaman. Cari sungai yang bersih dong. Ya udahlah. Sama aja bersih sama kotor udahlah. Yang penting sembuh gitu. Tapi kenapa mesti 7 kali? Kenapa nggak sekali aja? Coba minta diskon. Mungkin kan gitu. Ini enggak. Udahlah 7 kali apa susahnya. Udah terjun aja dah. Saya mulai membayangkan gini. Waktu Naaman ikut tuntunan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Elisa. Mau sembuh? Kalau dia mau sembuh, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Waktu dia turun, dia mesti menanggalkan jubah panglimanya. Semua prestasinya, semua hal yang dia bisa banggakan selama ini harus dia tanggalkan. Seringkali Tuhan minta supaya kita tanggalkan semua keangkuhan kita. Naaman mesti menanggalkan jubah panglimanya. Pencapaian dan prestasi-prestasi yang membanggakan dia. Dia mesti tanggalkan. Waktu dia tanggalkan semuanya. Dia turun ke sungai Yordan yang kotor itu. Dia mandi sekali. Dia keluar belum terjadi apa-apa. Dia turun lagi mandi 2 kali. Belum terjadi apa-apa. Kalau saudara jadi Naaman, masih tetap percaya? Enggak gampang. Sampai ke 6 kali dia mandi Pak. Keluar, belum terjadi apa-apa. Masih tetap mempercayai Tuhan. Bisa enggak Naaman bilang dalam hati, ini nabi palsu nih jangan-jangan nih. Bisa. Tapi itu yang saya bilang, Tuhan bukan sekedar mau tolong saudara. Tuhan mau tuntun saudara. Karena dia mau kita belajar mempercayai dia.
dalam hal yang mungkin rasanya mustahil kita lihat. Mungkin yang kita lihat keadaannya belum berubah. Persoalan kita belum berubah. Tapi mau nggak kita tetap mempercayai Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong hidup kita? Mau nggak kita mempercayai Dia? Bukan sekedar believe, tapi kita trust sama Tuhan. Bisa nggak itu? Itu nggak gampang kan? Sampai waktu Naaman mengikuti tuntunan Tuhan melalui Nabi Elisa, 7 kali dia harus keluar kayak teh celup, Pak. 7 kali waktu dia mandi, pas dia keluar, Pak, badannya sembuh. Kita kan maunya gini mungkin ya, saudara. Oke, 7 kali ya mandi. 1 kali, begitu kita keluar 3 rontok, kusta 4. Kita mungkin ada harapan lah, lumayan 4 rontok. Terjun 2 kali, 5 rontok, lama-lama ya sedikit demi sedikit mungkin kita bisa gampang. Tapi sampai 6 kali belum terjadi apa-apa, gak gampang. Tapi itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang bukan sekedar mau tolong saudara, Dia Tuhan yang mau tuntun saudara. Pertolongan Tuhan Dia nyatakan lewat tuntunannya. Kita mau gak belajar ngikutin Dia? Mau gak kita belajar untuk taat dan mempercayai Tuhan dalam hidup kita? Mau gak kita belajar untuk ikut kehendak Tuhan dengan ketaatan? Waktu kita taat pada kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan, kita akan lihat pertolongan. Seringkali yang terbanyak terjadi, kita gagal melihat pertolongan karena kita gak mau dituntun, kita cuma mau ditolong. Kita mau lihat mujizat, kita mau lihat pertolongan, tapi kita gak mau dituntun oleh Tuhan. Itu persoalan kita. Tuhan mau tuntun saudara. Karena Tuhan mau bukan sekedar tolong saudara, Dia mau menumbuhkan hidup saudara. Supaya saudara bertumbuh dalam mempercayai Dia dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mau ditolong Tuhan? Kalau saudara mau ditolong Tuhan, belajar taat pada tuntunan Tuhan. Karena Tuhan bukan sekedar mau tolong saudara, Dia mau tuntun saudara. Kesimpulannya gini, kalau saudara menolak tuntunan Tuhan, saudara nggak suka dengan tuntunan Tuhan, berarti saudara sedang menolak apa? Saudara sedang menolak pertolongan Tuhan. Ingat prinsipnya, waktu saudara sedang mau dituntun oleh Tuhan, saudara sedang menolak pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Jadilah orang-orang yang bukan sekedar mau ditolong, tapi jadilah orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan. Amin. Waktu Tuhan membuat mujizat pertama kali di perjamuan kawin di kota Kana. Pertanyaan saya, kapan air itu berubah jadi anggur? Kapan? Kapan mujizat itu terjadi? Kapan? Waktu para pelayan itu mau taat kan? Itu gak mudah loh saudaraku, jangan saudara pikir gampang itu. Coba saudara jadi para pelayan pada waktu itu. Kita ini lagi kekurangan anggur. Yesus datang ke belakang, Dia lihat ada 6 tempayan. Ini 6 tempayan bukan tempat air Pak, bukan tempat air minum. Ini 6 tempayan, tempat pembasuhan kaki, Alkitab bilang itu. Itu tempayan bukan tempat air minum, tempat air pembasuhan kaki. Jadi kesetnya orang Yahudi itu, orang Israel itu pada zaman itu bukan welcome kayak kita. Kesetnya itu cuci kaki Pak. Jadi orang Israel kalau mau masuk ke rumah itu dicuci dulu kakinya. Nah itu di rumah-rumah Israel itu ada tempayan yang untuk tampung air untuk cuci kaki sebelum mereka masuk. Nah ini 6 tempayan, ini 6 tempayan pembasuhan kaki Pak. Yang mereka lagi butuhkan apa? Air anggur Pak, ini pesta lagi berjalan, ini akan jadi pesta yang memalukan. Bahkan sepanjang usia pernikahan mereka akan jadi aib dan celah buat keluarga ini. Yesus datang ke belakang, ada 6 tempayan pembasuhan. Ini ada sumur, Yesus bilang sama para pelayan, kamu lagi kurang anggur ya? Iya, ini ada sumur, tolong timba ini, isi tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Kalau saudara jadi pelayan mau gak? Mau gak? Ini bukan tempat air minum Pak. Ini tempat pembasuhan. Tapi lihat, pelayan-pelayan ini taat. Ikut, isi sampai penuh. Udah penuh nih Pak, diisi dengan air sumur. Yesus suruh apa? Cedok, bawa ke pemimpin pesta, suruh cicipin. Kalau saudara jadi pelayannya mau gak? Gak gampang
saudaraku. Saudara yang ngisi kok, saya tahu ini air sumur, orang tadi saya ngisi kok. Sekarang suruh cedok, suruh cicipin. Itu bisa digetok sama centong, saudaraku. Tapi pertanyaan saya gini, kapan air itu berubah jadi anggur? Kapan? Kapan? Saya nggak tahu kapan. Tapi yang saya tahu adalah air itu berubah jadi anggur. Waktu mereka taat pada tuntunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka ikuti apa yang Tuhan suruh perintahkan buat mereka. Dan waktu pemimpin pesta itu mencicipi anggurnya. Itu udah bukan air sumur, Pak. Itu udah anggur dan anggur terbaik yang Tuhan kerjakan. Saya nggak tahu terjadi di mana tuh. Tapi yang saya tahu adalah air itu berubah jadi anggur. Pertolongan datang, mujizat terjadi. Waktu para pelayan itu mau ikut pada tuntunan Tuhan. Nggak gampang. Tapi waktu para pelayan ini belajar mempercayai Tuhan. Dan belajar taat pada tuntunan Tuhan. Mereka lihat mujizat. Mau lihat mujizat? Mau lihat pertolongan? Belajar. Belajar mempercayai dia dan ikut tuntunan Tuhan. Saya ingin akhiri dengan ini kesaksian. Saya punya teman. Masih muda, Pak. Umurnya mungkin sekarang 41 tahun mungkin. Sudah jadi pengusaha berhasil. Tapi dia kesaksian sama saya, dia cerita sama saya. Bahwa dia sempat habis-habisan. Dalam usia yang masih sangat muda. Dia bangun bisnis sama temannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia ditipu sama temannya, Pak. Singkat cerita, dia dikerjain sama temannya ini sampai akhirnya temannya ini membuat dia merana, sengsara. Dia punya hutang 4M, Pak. Dalam usia yang masih sangat muda, dia punya hutang 4M yang dia harus lunasi. Dia bingung. Dia bilang gini, dia panggil saya pastor. Pastor, saya udah bingung. Dia terpaksa pisah sama istrinya. Istrinya dititipkan ke mertuanya dulu sama anaknya. Lalu dia kos, dia kerja. Dia bilang gaji saya 6 juta, Pak. 2 juta untuk bayar kos, 2 juta saya kirim ke istri saya, 2 juta untuk saya 1 juta untuk saya hidup, 1 juta saya cicil hutang saya. Kebetulan yang punya hutang juga mau dia cicil. Tapi dia berpikir gini, sampai berapa lama dia harus cicil itu? Dia kerja berapa puluh tahun harus lunas. Dia sakit hati, dia kepahitan luar biasa. Dia kepahitan sama temannya ini sampai diubun-ubun. Karena dia menganggap temannya ini menghancurkan hidupnya. Dia menghancurkan keluarganya, temannya ini menghancurkan keluarga. Dia harus pisah, hidup terpisah dengan istrinya. Sampai suatu hari katanya, dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan waktu itu. Dalam keadaan yang seperti itu, di tempat kos katanya. Dia sering doa sama Tuhan, dia datang sama Tuhan. Dia doa sama Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Dia ketemu seorang hamba Tuhan, dia dibina. Suatu malam katanya waktu dia sedang berdoa sama Tuhan di tempat kosnya. Tiba-tiba hari itu, malam itu dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Tuhan datang di kamar kosnya katanya. Ini menurut kesaksiannya dia. Dia bilang gini, Tuhan cuma minta sama dia satu. Ampuni orang yang dia pahit itu. Temannya yang telah menyakiti dia, menghancurkan hidupnya. Karena dia sempat bilang dalam hatinya, dia sempat bilang gini, kalau saya sukses lagi, saya akan balas kamu. Saya akan bikin kamu miskin, menderita, menyiksa hidupnya. Jadi begitu, namanya orang lagi kepahitan kan. Lagi sakit hati. Jadi cita-citanya dia gitu, kalau gue sukses, gue balas semua yang lo lakukan. Gue bikin susah hidup lo, gue bikin merana hidup keluarga lo. Tapi malam itu, waktu dia doa sama Tuhan, Tuhan datang sama dia, Tuhan lawat dia. Dan Tuhan minta satu, ampuni orang itu. Dia bilang, saya nggak bisa Pak, saya tuh guling-guling di kamar kos saya. Saya merontak sama Tuhan, nggak bisa. Saya benci orang itu, saya sakit hati, saya dendam. Tuhan bilang, ampuni dia. Kalau saudara dengar kesaksiannya, apa hubungan mengampuni dengan hutang lunas? Nggak ada hubungan kan? Tapi Tuhan minta dia ampuni orang itu. Tapi waktu dia bilang gini, saya sampai satu titik saya nyerah Pak. Saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya ampuni dia. Dia nangis kata di kamar kosnya, dia ampuni orang itu. Dia doa sama Tuhan. Dan malam itu menjadi sebuah malam yang dia tidak bisa lupakan katanya. Tiba-tiba katanya seperti ada air sejuk yang mengairi hatinya.
Lalu kemudian dia masih bekerja sebagai sales, saudaraku. Nah, satu hari dia punya klien itu, saudaraku, suaminya meninggal dunia. Dia datang melayat. Jadi ibu ini sama kedua putrinya di rumah duka dia datang melayat. Ngobrol, saudaraku. Sampai setelah masa duka itu ibu ini kemudian menghubungi dia. Saudara tahu ibu ini minta tolong apa? Suruh tagih. Jadi ibu ini punya aset, dia jual rumahnya di Serang, daerah Serang. Saudara tahu ya, Serang itu ibu kota Banten, saudaraku ya. Ya, daerah Banten saudara tahu lah ya. Nah, ibu ini punya rumah, dia jual, tapi oleh Pak Haji itu, Pak Haji ini belum bayar semua. Jadi dia jual asetnya waktu suaminya masih hidup dan uangnya itu tagihannya belum dibayar semua. Dia minta tolong sama teman saya ini untuk tagih. Dia bilang begini sama saya. Tampang saya ini kan orang Chinese, nggak ada tampang Ambon, Batak itu yang serem gitu kan. Tampang Chinese, ganteng anaknya. Nggak ada tampang debt collector, Pak. Orang juga ditagih sama dia nggak ada takut-takutnya. Tapi bisa-bisanya gitu waktu dia beranikan diri, dia ikut aja. Dia datang ke Serang, dia ketemu Pak Haji ini. Dia katakan, Pak, ibu ini minta uang penjualan rumah itu. Bisa nggak Bapak setor? Itu Pak Haji bisa setor. Saudaraku. Tanpa ancaman, tanpa intimidasi, tanpa wajah sangar. Dia dapat fee-nya, saudaraku. Dia kemudian mulai bisa lunasi utang dikit. Ternyata si ibu ini punya aset yang lain. Dijual juga. Tagihan macet juga, disuruh nagih lagi dia suruh. Jadi ada pekerjaan sampingan, debt collector. Itu yang saya bilang, cara Tuhan ajaib. Lewat beberapa aset ibu ini, dia berhasil melunasi hutangnya. Dia kemudian mulai bangun usaha baru dan lewat keuntungan-keuntungan dia bisa lunasi hutang. Dalam waktu 2 tahun, Pak. Dia bisa lunasi utangnya, bahkan dia hari ini bisa bangun usaha baru. Yang saya mau beritahu sama saudara, bukan sekedar karena dia hari ini bisa sukses lagi. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara, bagaimana orang ini mau dituntun Tuhan, gak gampang, Pak. Dia punya masalah, punya utang. Dia terlibat utang, tapi Tuhan tuntun dia untuk apa? Ampuni. Kan gak ada hubungannya kadang-kadang, tapi itulah Tuhan. Tuhan bukan sekedar mau tolong kita, dia mau tuntun kita. Dan waktu kita taat pada tuntunan Tuhan, kita akan lihat pertolongan dari Tuhan. Amin. Ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat terakhir buat saudara. Mari kita baca, ini ayat terkenal. Tapi saya mau tutup dengan ayat ini. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang katakan sama-sama biasa. Kasih tahu samping kanan kirinya, masa lalu biasa. Gak ada yang luar biasa, Pak. Tapi Pak, masalah saya luar biasa, Pak, beratnya. Enggak, itu biasa kata Alkitab. Bukan saya ngomong, Alkitab yang bilang, biasa. Enggak ada yang luar biasa masalah saudara. Amin. Terus, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah kompeten yang biasa. Terus, yang tidak melebihi saudara manusia. Saudara manusia, coba pastikan sebelah saudara manusia bukan. Oh, kalau sebelah saudara manusia berarti nggak akan melebihi kekuatan saudara. Amin. Terus, apa katanya? Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan, Tuhan gak akan biarkan saudara dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu Ia akan memberikan kepadamu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan sama-sama, jalan keluar. Tuhan akan memberikan apa? Jawaban atau jalan keluar? Jalan keluar apa jawaban? Oh, bukan jawaban ya. Katakan sama-sama jalan. Nah, itu jalan. Tuhan akan memberikan apa? Kalau jalan, saudara mesti ikut. Kita maunya jawaban. Tuhan kasihnya jalan keluar.
Saudara mau jawaban apa jalan keluar? Kita mau instan. Kita cuma mau jawaban. Tapi Tuhan mau kasih apa? Jalan keluar. Tuhan mau tuntun kita. Karena Tuhan mau menumbuhkan saudara. Supaya saudara menjadi orang-orang yang bukan sekedar ditolong. Tapi saudara ada orang-orang yang mau mempercayai dia. Mau taat pada tuntunannya. Waktu saudara taat pada tuntunan dan jalan-jalan Tuhan. Saudara akan melihat pertolongan dan jawaban dalam hidup saudara. Amin. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Selamat belajar taat dan percaya kepada Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Hatiku tenang. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan hari ini. Kita percaya pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Harapkan sesuatu dari Tuhan. Saya nggak tahu masalah saudara apa sore ini. Saudara datang dengan persoalan seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu. Dia tetap Tuhan yang mau dan mampu tolong kita. Amin. Yuk sama-sama datang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sama-sama katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari datang sama Tuhan, katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidup. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya sekali lagi dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
harapkan pertolongannya sore ini. Tertuju padamu. Yes, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju pada, kini mataku tertuju. Sekali lagi sama-sama katakan, kini mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mungkin ada satu dua Bapak Ibu Saudara sore ini saudara datang dengan satu situasi yang sudah mungkin kehabisan akal, sudah bingung menghadapi semuanya. Hari ini saya cuma mau beritahu sama saudara, engkau masih punya Tuhan. Dia Tuhan yang mau menolong saudara. Dia Tuhan sumber pertolongan. Harapkan sesuatu dari Dia hari ini. Berapa banyak kau yang butuh pertolongan Tuhan hari ini buat situasimu? Kau yang datang dengan persoalan rumah tangga kah? Bisnis, pekerjaan kah? Ada hubungan-hubungan yang rusak di antaramu hari ini. Harapkan pertolongannya. Kalau kau itu orang yang angkat tangan kananmu sama Tuhan, harapkan pertolongan Tuhan sore ini. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu hari ini Tuhan. Engkau tahu persoalan mereka satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Engkau kenal Tuhan setiap umatmu hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, dengan cara-Mu dan di dalam waktu-Mu yang tepat. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mau belajar mempercayai Tuhan. Kami mau belajar tunduk dan taat sama tuntunan Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu pasti datang dalam hidup kami. Dengan cara-Mu dan di dalam waktu-Mu yang tepat, kami akan melihat pertolongan-Mu. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi. Tuhan, tolong umat-Mu hari ini. Turunkan tangan-Mu, saudara. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat kami semua. Supaya hari-hari ini kami terus belajar untuk mempercayai Tuhan. Sekalipun mungkin yang kami lihat situasi tidak akan lebih baik, tapi kami tetap mau mempercayai Tuhan. Kami tetap mau belajar taat pada tuntunan-Mu. Karena kami percaya tuntunan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Tuntunan-Mu tidak pernah keliru. Mungkin Kau menuntun kami bukan ke tempat-tempat yang menyenangkan buat kami, tapi Kau pasti menuntun kami ke tempat-tempat kemenangan buat kami. Tolong umat-Mu, kuatkan umat-Mu. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan akan dijalankan sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk persembahan tempat ini dan juga yang kedua akan dialokasikan untuk ibadah ulang tahun HUT dari Gereja Petra. Tapi sebelum itu saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Petra pada sore hari ini, bisa melambaikan tangannya dari tempat duduk. Akan ada teman-teman pelayan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Oh, ada depan sana. Selamat datang, kalau berkati ada lagi, ada yang di belakang. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi saudara, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah kita bersama-sama boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dalam gereja ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum persembahan dijalankan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh datang bagi setiap kami. Bahwa Tuhan, pertolongan-Mu masih ada sampai hari ini bagi setiap kami
yang percaya kepada Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan, dan saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan. Kami tahu dan percaya bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami kembalikan juga Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dan kita saksikan Petra News berikut. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Shalom jemaat Tuhan. Masih dengan tema kita di bulan 10, yaitu maturity atau kedewasaan. Bersama saya Ren akan menghadirkan informasi mengenai kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Inilah Petra News. Bagi para wanita, hadirilah ibadah Petra Women secara tatap muka pada hari Selasa pukul 5 sore. Hadirlah ibadah doa lawatan setiap hari Kamis pukul 9 pagi. Aku serahkan. Mari nikmati hadirat Tuhan pada doa pujian penyembahan setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Dalam Tuhanku. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yedidya secara online melalui YouTube Gereja Petra Makassar setiap hari Jumat pukul 7 malam. Untuk orang-orang muda, mari bergabung di dalam Petra Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Bagi para orang tua, bawalah anak Anda di dalam ibadah Petra Kids yang diadakan setiap hari Minggu sebanyak 2 kali, yaitu pukul 9.15 pagi dan pukul 5:30 sore. Bagi kamu para remaja, ibadah Petra Teens setiap hari Minggu pukul 5 sore. Memuji Yesus. Ibadah Raya Minggu diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Bapak Ibu juga dapat mengikutinya melalui live streaming di YouTube Gereja Petra Makassar. Bahagia. Berikut adalah dokumentasi kegiatan donor darah pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Di dalam Ibrani 5, Paulus menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa orang yang secara waktu sudah seharusnya menjadi seorang pengajar, masih memerlukan susu. Paulus lalu menjelaskan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang memiliki panca indera yang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kedewasaan tidaklah dinilai dari segi fisik atau dari segi jasmani, melainkan dari segi rohani dan dari segi karakter kita. Maka marilah kita tetap bersama-sama bertumbuh dalam roh, karakter, dan pengenalan akan kebenaran. Demikian Petra News minggu ini. Have a blessed Sunday. Yesus selamanya. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, ada satu pengumuman bahwa telah ditemukan kunci mobil. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa punya kunci mobil, boleh nanti selesai ibadah menuju ke meja informasi di belakang. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Anak Allah, Yesus namanya,
dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh alami kuasa-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang sanggup menghidupi firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh alami kuasa Tuhan. Kami alami mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pakai sore ini dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan berkati sehingga banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa buat Bapak Gembala sekeluarga. Engkau berkati Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan. Dia terima, dia alami bahwa Tuhan menyertai dia Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu Tuhan yang datang sore ini Tuhan. Bermacam-macam pergumulan. Kami percaya, kami yakin dan percaya. Semua pergumulan ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga mereka tidak susah, tidak khawatir, tidak cemas. Tapi memandang kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan pulang Tuhan. Menyertai kami sampai di rumah masing-masing. Dengan kuasa perlindungan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami tolak segala merahaya, kecelakaan maut, tipu daya iblis Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripada Dia. Pulanglah dengan anugerah cinta, kasih setia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara sekalian. Rumah tangga pernikahan dipulihkan Tuhan. Anak cucu cici dipakai Tuhan. Ibadah pelayanan kita diurapi Tuhan. Dan semua keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih apapun yang kami kerjakan, usahakan. Allah membuat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kota Makassar diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dilawan oleh Tuhan. Dan seluruh berkat dari surga dan di bumi diberkatkan kepada kita sekali saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah, jadilah jawaban, jadilah berkat, dan jadilah umat Tuhan yang bertumbuh dan hidup berkemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati kita sekalian.